Hey what's up guys, balik lagi bersama gua Zu. Yang pasti tetap stay terus santuy. Melanjutkan dari film sebelumnya, kali ini gue bakal membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Inside Out 2 yang dirilis pada tahun 2024. Nggak usah pakai disclaimer karena kalian udah ngeklik video ini pasti kalian ingin kena spoiler ya kan? Maka dari itu kalian pasti nyari yang HD dan kalian udah berada di channel yang tepat. Sebelum makan hal itu, gue pengen terima kasih banget kepada salah satu subscriber gue yang udah berniat banget nyariin film kali ini dan dia pun dapet dan pada akhirnya ngekasih gue secara free. Seperti biasa dan juga seperti hari-hari sebelumnya, daripada berlama-lama lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan karakter-karakter dari film sebelumnya, yang dimana salah satunya adalah Joy si kebahagiaan, Sadness kesedihan, Fair ketakutan, Discuss kejijian, dan juga Angel kemarahan. Masing-masing dari mereka sekarang udah memiliki job desk-nya masing-masing. Salah satunya di saat Riley ingin menyerang dalam permainan hoki, si Angel lah yang akan ambil alih. Nggak lama kemudian, Riley pun pada akhirnya didepak dari pertandingan karena dia ini bertingkah laku kasar, yang tentu saja job desk itu diambil oleh Sadness untuk membuat si Riley ini bersedih. Sebelum lanjut lebih jauh, lebih baik kita callback dulu mengenal si Riley, di mana waktu itu di akhir film pertama kita ini diperlihatkan Riley yang berusia 12 tahun. Namun di film kali ini Riley sekarang berusia 13 tahun dan sudah merayakan ulang tahunnya. Sekarang Riley bukan memiliki 5 pulau dari film sebelumnya, melainkan ia sudah memiliki beberapa pulau baru dan juga memiliki salah satu tiang penyangga yang disebut sebagai tiang kepercayaan diri. Terlepas dari semua akan hal itu, Riley ini memiliki hati yang sangat amat baik, yang dimana hal itu sendiri terpancarkan oleh sebuah cahaya biru ini. Riley juga memiliki teman baru di SMP-nya, yang dimana salah satunya bernama Sarah dan juga Jennifer. Balik lagi ke masa sekarang, dimana kita ini diperlihatkan bahwasannya tim Riley berhasil memenangkan pertandingan itu. Namun semua hal itu tak lepas dari jeripaya si Riley, yang mencetak banyak sekali skor. Seusainya pertandingan, jelas mereka pun langsung merayakan kemenangan tersebut, yang dimana ketiga sahabat itu pun saling bergembira satu sama yang lain. Namun gak lama kemudian, tiba-tiba mereka bertiga ini dihampiri oleh salah satu pelatih yang berasal dari Campamento The Hockey. Atau bahasa simpelnya, pelatih ini tuh berasal dari salah satu SMA yang terkenal, di mana di SMA tersebut ada sebuah klub hoki yang bernama Campamento The Hockey. Pelatih itu lalu mengatakan jikalau mereka ini memiliki waktu luang, mereka ini bisa ikut masuk ke seleksi pemilihan agar bisa masuk ke tim utama Campamento The Hockey. Setelah akan hal itu, sang pelatih pun meninggalkan brosur kepada mereka bertiga, dan sontas mereka bertiga melihat brosur itu pun kegirangan bukan main. Ya jelas, karena jikalau mereka ini kepilih tiga-tiganya menjadi tim utama di klub tersebut, mereka ini bisa sekolah di satu SMA yang sama. Di malam harinya, kita ini diperlihatkan Riley yang sedang cemas karena di pertandingan sebelumnya ia ini mencederakan salah satu pemain musuh. Namun ibu dan juga ayahnya menenangkan si Riley sambil mengatakan bahwasannya besok adalah hari penentuan besar bagi si Riley dan jangan sampai ia ini kalah dalam seleksi tersebut. Joy yang gak mau terus-terusan si Riley ini bersedih, ia pun berniat untuk membuang ingatan yang tadi dan juga beberapa ingatan lainnya yang takut mengganggu si Riley. Para emosi lainnya pun memutuskan untuk tidur, sementara itu si Joy meminta tolong kepada si Sadness untuk mengantarkannya ke bawah. Karena dia ini ingin menaruh ingatan si Riley yang tadi memenangkan pertandingan. Tempat ini sendiri disebut sebagai tempat jati diri, yang dimana tempat jati diri ini tersimpan banyak sekali ingatan. Di mana ingatan tersebut kebanyakan merupakan ingatan positif, ingatan baik, ingatan kebahagiaan, dan juga ingatan kejujuran. Yang menjunjung tinggi ke atas sampai disebut sebagai pohon kepercayaan. Dan semua hal ini terhubung langsung ke cahaya biru yang berada di ruangan mereka. Di malam harinya, di saat para emosi sedang tertidur, tanpa diduga tidur mereka ini terganggu karena sebuah suara yang sangat amat mengganggu. Sesaat dicari tahu, ternyata sumber suara itu berasal dari sebuah tombol pubertas yang gak lama kemudian tombol itu pun pada akhirnya berbunyi kencang. Dengan cepat, Joy pun langsung mencopot alat tersebut dan langsung membuangnya, yang dikarenakan alat itu begitu bising dan memanikan mereka semua.
Nggak lama setelah akan hal itu, tanpa diduga tiba-tiba beberapa petugas yang nggak memiliki adab pun langsung masuk dan juga menghancurkan area tersebut lalu mengatakan bahwasannya sementara waktu area ini akan mereka hancurkan. Dengan keheranan, Joy pun langsung bertanya ke salah satu petugas mengapa harus dihancurkan hingga salah satu petugas itu pun menjelaskan bahwasannya menurut jadwal akan ada beberapa emosi baru yang akan datang. Di pagi harinya, kita pun diperlihatkan Riley yang dibangunkan oleh ibunya, namun gak lama kemudian tiba-tiba ia ini marah-marah. Padahal si Angel ini memencet mesinnya tuh sedikit banget, namun si Riley bertingkah lakunya berlebihan gitu. Sadness yang gak percaya pun juga ikut-ikutan menyentuh kendalinya, namun efek dari si Riley malahan berlebihan sampai si Riley ini menangis. Mereka semua pun lalu menyimpulkan bahwasannya efek semua ini tuh merupakan efek pubertas sebelumnya. Ya inti simpelnya si Riley ini overreaktif terhadap segalanya. Tentu saja akibat hal itu para emosi pun mundur-mundur menjauh dari alat pengendali emosi. Dan mereka pun lebih memilih untuk menggunakan tongkat agar bisa safety gitu untuk mengendalikan sifat si Riley. Setelah akan hal itu, Riley ini akan diantarkan menuju tempat seleksi hoki oleh kedua orang tuanya, namun teman-temannya juga ikut nebeng. Ya mereka pun pada akhirnya ngecil bareng di dalam mobil. Di tengah jalan kita ini diperlihatkan Riley yang menutamakan kebahagiaannya dengan mengatakan kepada sahabatnya bahwasannya mereka bisa satu SMA bareng. Apalagi bisa terus-terusan bermain hoki bersama. Namun gak lama kemudian Disgas ini menyadari ada suatu hal yang janggal di antara Sarah dan juga Jennifer. Dengan menggunakan alatnya, Disgas pun pada akhirnya menyadari bahwasannya Sarah dan juga Jennifer tuh menyembunyikan akan suatu hal. Emosi si Sarah pun pada akhirnya juga ikut-ikutan menganalisa apa yang terjadi kepada si Riley, yang dimana Riley tiba-tiba tuh diem gitu. Mereka pun saling analisa satu sama yang lain dan gak lama kemudian Jennifer pun langsung mengatakan bahwasannya mereka tuh sebenarnya gak bisa satu SMA bersama. Tentu saja mendengar akan hal itu Riley pun langsung kaget. Jennifer dan juga Sarah pun saling senggol-menyenggol untuk menjelaskan kepada si Riley hingga pada akhirnya Jennifer pun menjelaskan bahwasannya mereka berdua tuh udah didaftarkan ke SMA yang berbeda oleh orang tua mereka masing-masing. Jadi secara gak langsung mereka bertiga nih akan beda-beda SMA gitu. Namun yang belum dapat SMA tuh hanya si Riley saja, jadi secara nggak langsung kesempatan ini tuh merupakan kesempatan bagi si Riley agar bisa masuk ke SMA yang terkenal. Tentu saja kita pun diperlihatkan Sadness yang ingin memegang kendali, namun hal itu sendiri dihentikan oleh para emosi lainnya. Jennifer pun berusaha menenangkan si Riley dengan mengatakan bahwasannya nggak apa-apa, mereka masih akan bisa tetap ketemu lagi, juga ini merupakan pertandingan terakhir bagi mereka bertiga. Jadi secara nggak langsung Sarah dan juga Jennifer nih sebenarnya nggak mau biaya siswa itu untuk masuk ke SMA yang terkenal, melainkan dia ingin membantu si Riley. Sekaligus juga pertandingan terakhir bagi mereka. Setelah akan hal itu, Riley pun pada akhirnya berpamitan kepada ayah dan juga ibunya untuk beberapa hari ke depan mengikuti seleksi. Setelah turun dari mobil, Riley pun udah nggak bisa menahan lagi air matanya, dimana ia pun pada akhirnya menangis didukung juga oleh Sadness yang menyentuh kendali. Seusainya menangis, Riley pun hendak menghampiri kedua sahabatnya, namun gak lama kemudian ia ini tanpa sengaja menabrak salah satu pemain hoki yang terkenal, di mana pemain hoki itu bernama Vel, di mana dia ternyata merupakan pemain inti dari tim Campamento The Hockey. Sekaligus juga merupakan idola dari si Riley, hingga di saat itulah Riley pun seakan canggung gitu ketika melihat idolanya. No, we cannot correct Val Ortiz. Hello everybody. Setelah akan hal itu, mereka pun kedatangan karakter baru bernama Anxiety si cemas, Envy si cemburuan, Ember si malu, dan juga Ennui si jenuh dan juga pemalas. Saking malasnya dia ini bergerak untuk menuju alat pengendali, ia ini sampai mengkonekkan alat pengendali itu ke smartphone-nya, yang dimana ia bisa menggunakannya kapan saja selagi dia sambil rebahan. Jadi simpelnya semua emosi ini tuh berada di saat kita remaja. Di saat inilah Riley pun memiliki dua pilihan antara ikut dengan teman lamanya yaitu Sarah dan juga Jennifer, atau ikut dengan Val sebagai teman barunya. Anxiety pun langsung menghampiri Joy, dimana ia ini mengatakan bahwasannya 3 hari ke depan merupakan 3 hari terpenting bagi si Riley. Jikalau Riley nggak mendapatkan teman, dia ini bakal sendirian. Anxiety pun langsung memunculkan kemungkinan-kemungkinan buruk jikalau si Riley ini nggak bergaul dengan si Val, apalagi jikalau ia lebih memilih ikut dengan teman-teman lamanya. Ya tentu aja teman-temannya si Riley ini berada di sini tuh 3 hari doang, dan bisa aja si Riley ini tuh kepilih untuk masuk ke tim utama dan bisa sekolah di SMA ini, namun dia nggak memiliki teman akibat bergaul dengan teman-teman lamanya. Maka dari itulah, karena ada sebuah kesempatan, Anxiety pun pada akhirnya menyuruh si Joy untuk ikutin aja tuh si Val. We don't take this camp seriously, and we go at high school. She has no one. She eats alone and fails to impress the coach, does not become a firehawk, and Setelah akan hal itu, Riley pun pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti si Val.
Beralih kepada Joy dan juga kawan-kawan, di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya muncullah satu emosi lainnya yang dimana emosi ini bernama emosi nostalgia. Namun jelas dia ini tiba-tiba diusir oleh anxiety yang dikarenakan momennya tuh nggak pas banget. Val lalu membawa Riley ke ruangan rocker, di mana di sana kita ini diperlihatkan tim-tim inti yang berada di klub tersebut. These girls are so cool. The other fire hot. Hey, what's up? Hey. Nggak lama kemudian, teman-teman dari si Riley pun masuk ke dalam sana, yang dimana Riley pun langsung menyambut mereka, dimana mereka pun langsung foto-foto gitu untuk merayakan keberhasilan mereka bisa sampai sejauh ini. Namun gak lama berselang, pelatih pun datang secara tiba-tiba, yang dimana sang pelatih menyuruh mereka semua untuk diam, namun tidak dengan si Riley dan juga teman-temannya, yang dimana hal itu sendiri tiba-tiba membuat pelatih pun marah. Ia pun menyita semua HP yang berada di ruangan tersebut, yang tentu aja hal itu sendiri untuk mendisiplinkan mereka. Come back at the end of camp. Well, you know what else is funny? Skating line. All right, ladies, take a breather. Di sela-sela waktu istirahat, kita ini diperlihatkan Riley yang tanpa sengaja mendengar pembicaraan Val dan juga teman-temannya, yang dimana mereka ini mengatakan bahwasannya Riley kemungkinan besar nggak bakal diterima di klub hoki mereka. Setelah mendengar akan hal itu, anxiety pun pada akhirnya memutuskan untuk mengambil alih kendali dengan memberikan sebuah ide kepada Riley untuk mendekati si Val. Waktu istirahat pun usai, kita ini diperlihatkan bahwasannya permainan akan segera dimulai kembali, di mana mereka disuruh untuk membagi tim mereka menjadi dua. Seketika itu jugalah Riley pun langsung kebingungan antara ia bisa ikut dengan Sarah dan juga Jennifer atau ikut dengan si Val. Namun anxiety kembali berulah dengan mengambil alih kendali, yang dimana ia menyuruh si Riley untuk ikut dengan si Val. Namun dengan anehnya si Riley ini gak bergerak sama sekali, yang dimana hal itu sendiri membuat si anxiety ini merasa aneh padahal ia yang udah memegang kendali. Joy pun lalu mengatakan bahwasannya hal itu bisa terjadi karena ada sebuahnya cahaya kepercayaan, yang dimana setelah mendengar akan hal itu anxiety langsung membuang cahaya tersebut. Something has to be done. Anxiety lalu berkata bahwasannya ia ingin membuat kepercayaan yang baru dan juga cahaya yang baru dengan menggunakan ingatan dia yang akan ditaruh di tempat kepercayaan diri. Namun Joy yang gak mau tingkah anxiety ini semakin jauh berusaha menghalanginya untuk menaruh bola ingatan itu di tempat jati diri. Anxiety pun merasa kesal dengan Joy dan juga teman-temannya, yang dimana dengan cepat ia pun langsung menjuru Embracement untuk menangkap mereka semua. Mereka pun lalu dimasukkan ke dalam sebuah penjara gitu, di mana di sana mereka pun bertemu dengan seorang karakter yang Riley sukai di waktu dulu bernama Bluffy. Lalu ada karakter video game yang Riley sukai bernama Lance, dan juga rahasia tergerap dari si Riley yang gak disebutkan namanya. Joy pun berusaha meminta bantuan kepada mereka bertiga untuk membebaskan dirinya dari toples ini, hingga sisi gelap dari si Riley pun langsung membantu mereka. Setelah akan hal itu, berdiskusilah mereka berlapan untuk mencari solusi bagaimanakah caranya mereka melarikan diri dari tempat ini sebelum kekacauan semakin jauh. Setelah dipikir-pikir, si Joy pun mengetahui bahwasannya Bluffy memiliki tasnya yang hidup bernama Pochi, di mana mereka harus bernyanyi dulu untuk mengaktifkan si Pochi. Setelah Pochi ini hidup, Pochi pun langsung berkata kepada mereka semua bahwasannya mereka memiliki 3 pilihan untuk melarikan diri dari sini, yaitu pertama tomat, TNT, dan juga kodok. Nggak perlu banyak basa-basi, Angel pun langsung mengambil TNT dan langsung meledakkan tempat tersebut, yang dimana mereka pun berhasil melarikan diri dari sana. Namun beberapa polisi menyadari akan hal tersebut, yang dimana Lance langsung berkata bahwasannya ini biar dia yang tangani. Dengan heroiknya, Lance pun dengan cepat langsung beraksi, namun ia ini berguling dengan cara slow-mo, yang dimana hal itu sendiri membuat para kepolisian menertawai si Lance. Namun yang tidak diketahui oleh polisi itu pun terjadi hingga tiba-tiba beralih kembali kepada Anxiety yang sudah tiba di tempat jati diri, di mana di sana kita ini diperlihatkan Anxiety yang langsung menaruh ingatan si Riley bersama juga dengan si Val. Dan secara nggak langsung hal itu sendiri menimbulkan sebuah cahaya baru yang berwarna orange. Kembali kepada Joy dan juga kawan-kawan, di mana si Joy ini sedang menjelaskan tentang rencana mereka yang harus mengambil alih dulu cahaya biru yang dibuang oleh Anxiety sebelumnya. Setelah mendapatkan cahaya biru itu, mereka harus meletakkannya di tempat mereka agar membuat si Riley ini kembali bahagia.
dan juga membicarakan kepada Anxiety untuk tidak membuang mereka kembali, namun Angel menolak akan hal itu yang dimana ia lebih suka untuk cara kekerasan. Akan tetapi di saat mereka ini sedang berjalan menuju tempat pembuangan ingatan, tanpa diduga jalan yang diingat oleh Sadness tuh berubah. Semua hal itu dikarenakan beberapa tukang sedang melakukan renovasi, jadi beberapa tempat sebelumnya yang bisa dilalui itu udah nggak bisa karena banyaknya sekali ingatan yang harus ditaruh di tempat-tempat tersebut. Dan mau nggak mau mereka pun harus mencari jalan itu secara manual. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Riley yang ternyata sudah berlatih dari subuh, di mana hal itu sendiri dikendalikan langsung oleh Anxiety. Di saat jam latihan akan segera dimulai, tanpa diduga yang datang duluan itu adalah Sival, di mana Sival ini mengapresiasi tentang gigihnya Riley dalam berlatih. Setelah akan hal itu, ia pun mengajak si Riley untuk ikut makan malam bersama dia dan juga teman-temannya. Nggak lama kemudian latihan pun segera dimulai, di mana di sana kita ini diperlihatkan bahwasannya teman Riley itu menyapa si Riley, namun Riley menyapanya tuh seakan B aja. Dan sekarang Riley tuh lebih cenderung untuk memilih si Val. Beralih kembali kepada Joy dan juga kawan-kawan, di mana kita ini diperlihatkan mereka tiba di sebuah tepian sungai. Sungai ini sendiri mengalir langsung menuju tempat pembuangan ingatan, ya di mana di sana ada cahaya biru yang mereka cari. Akan tetapi sebelum mereka ini menjalankan misinya, Joy terlebih dahulu menjelaskan bahwasannya mereka harus mengirimkan salah satu dari mereka untuk pergi ke pusat pengendali, agar bisa mengantarkan mereka yang lainnya untuk pulang lebih cepat dengan memencet beberapa tombol yang berada di pusat pengendali tersebut. Angry pun dengan cepat langsung menawarkan dirinya, namun ditolak mentah-mentah oleh si Joy yang dikarenakan Angry tuh cepat marah gitu. Kedua Fair yang menawarkan dirinya namun ditolak mentah-mentah juga karena si Fair ini terlalu ketakutan. Lalu ada Disgust yang menolak tawaran dari si Joy yang dikarenakan dia nggak mau melalui pipa yang sangat amat kotor dan juga berdebu tersebut. Dan ya mereka semua pun pada akhirnya sepakat untuk memilih Sadness yang masuk ke dalam pipa itu, ya dikarenakan Sadness lah yang hanya bisa melakukan semua hal ini. Pas banget si Joy ini menemukan walkie-talkie di dekat sana, di mana dia langsung mengambil walkie-talkie tersebut untuk memberikannya kepada si Sadness dan satunya lagi dipegang oleh dirinya. Dan Sadness pun langsung dibantu oleh Joy untuk masuk ke dalam pipa tersebut. Beralih kembali kepada Riley yang dimana dia ini saking ingin dekatnya dengan si Val sampai rela memakan makanan yang gak dia suka sama sekali. Yang dimana salah satunya adalah brokoli, dan brokoli itu pun timbul di dekat si Joy dan juga kawan-kawan hingga mereka pun menaiki brokoli tersebut. Sementara itu nasib baik buruknya si Riley akan diterima di dalam klub hoki ini tergantung dari buku pelatih yang berada di ruangannya. Tentu saja Anxiety yang mendengar akan hal itu pun langsung cemas seketika itu juga dan seakan ingin melihat buku tersebut. Di perjalanan menuju ke asrama kita ini diperlihatkan bahwasannya Anxiety dan juga kawan-kawannya tuh nggak bisa membuat si Riley ini menjadi cool. Malahan tingkah laku si Anxiety dan juga Envy yang mengendalikan si Riley membuat si Riley ini malah terlihat cringe. No, you're making it worse. That wasn't my. Keep them still. That looks crazy. Okay. Mereka pun melanjutkan obrolan di asrama, di mana kita ini diperlihatkan salah satu teman dari si Val menanyakan kepada si Riley apa band favorit dirinya. Dengan EZ-nya, Riley pun langsung mengatakan bahwasannya band favoritnya merupakan band yang berada di SMP-nya. Dan tentu saja mereka semua yang mendengar akan hal itu pun langsung tertawa. Anxiety pun langsung panik ketika melihat akan hal itu, di mana ia langsung meminta semua ingatan Riley terhadap musik yang dimana secara nggak langsung Sadness juga ikut terdorong masuk ke kantor lebih cepat. Riley lalu berbincang dengan teman-temannya si Val semakin jauh sampai suatu ketika si Riley pun pada akhirnya mengatakan kata sarkas untuk pertama kalinya. Dan hal itu sendiri menimbulkan sebuah jurang yang disebut sebagai jurang kesarkasan. Lagi dan lagi yang terkena imbasnya adalah Joy dan juga kawan-kawannya yang dimana mereka nggak bisa melintang akibat ada jurang tersebut. Mereka pun berusaha meminta bantuan para tukang yang berada di seberang, namun suara mereka yang bergema mengakibatkan para tukang mengira bahwasannya mereka telah mengatai dirinya. Dan para tukang itu pun pergi meninggalkan mereka berempat. Mendengar akan hal itu, teman-teman dari si Riley pun langsung menghampiri Riley lalu berkata kepada teman-teman dari si Val bahwasannya Riley tuh masih suka dengan band SMP-nya. Untuk mencairkan suasana, lagi dan lagi Anxiety pun berulah kembali dengan berkata sarkas yang dimana jurang pun pada akhirnya semakin luas hingga membuat si Joy pun kebingungan. Sehabis akan hal itu, mereka semua pun lalu ingin tidur, namun salah satu teman dari Val menjelaskan kepada si Riley bahwasannya di hari pertamanya si Val ini mencetak 2 skor, makanya dia bisa langsung masuk ke tim utama. Anxiety yang mendengar akan hal itu pun langsung cemas bukan main, di mana ia langsung mengambil beberapa ingatan yang telah diciptakan dan langsung menaruhnya di tempat kepercayaan diri. This is great. The Firehawks have accepted us.
Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Fair, Discuss, dan juga Angel yang sedang menyalahkan si Joy atas semua hal yang terjadi. Terlebih lagi, rencana si Joy ini begitu amburadul dan juga nggak jelas. Tentu saja Joy yang mendengarkan hal itu, di mana dia yang selalu positive thinking di keadaan apapun tiba-tiba langsung marah. Dengan mengatakan bahwasannya hal yang bisa mereka lakukan tuh hanya mengeluh dan juga mengeluh, di mana hal itu sendiri tuh nggak bisa memecahkan masalah. Sebenarnya Joy juga capek dengan semua hal ini, terlebih lagi dia harus selalu positif di depan teman-temannya. Seketika itu juga lah Joy pun langsung menangis setelah mencurahkan semua isi hatinya. Gak lama kemudian Angel pun berhasil menenangkan si Joy dan dia pun lalu mengatakan bahwasannya ia memiliki sebuah ide. Dengan menggunakan alat penyedot ingatan, ia pun pada akhirnya membalikan alat tersebut agar bisa mengeluarkan semua ingatan yang telah disedot, dan hal itu sendiri dapat melontarkan mereka untuk tiba di atas lemari ingatan. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya untuk mencari cahaya biru. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan bahwasannya Sadness ini ketahuan oleh Embarrassment, namun Embarrassment yang baik malahan menyembunyikan si Sadness agar tidak ketahuan oleh Anxiety. Sementara itu, Joy dan juga kawan-kawan berhasil masuk ke dalam Imagination Land, di mana di sana ternyata telah berbeda 90 derajat di saat Joy telah masuk pertama kali. Sekarang sudah banyak sekali yang berubah, salah satunya ada patung si Lance dan juga beberapa orang lainnya, ada gosip yang disukai oleh Riley dan juga ada sebuah tempat baru yang bernama Bantal Imajinasi. Tempat ini ternyata dikuasai oleh Anxiety, yang dimana Anxiety ternyata memberikan banyak sekali kemungkinan kepada Riley sebelum Riley ini ingin tidur. Namun kemungkinannya bukanlah kemungkinan-kemungkinan yang baik, melainkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang tentu saja Riley itu nggak bisa tertidur. Tentu saja Joy dan juga kawan-kawan yang melihat akan hal tersebut langsung mengambil alih situasi dengan memberikan beberapa kemungkinan-kemungkinan positif yang membuat si Riley itu merasa tenang. Namun Anxiety yang marah malahan mengatakan bahwasannya mereka harus membuat kemungkinan-kemungkinan buruk agar si Riley ini semangat untuk bermain hokinya. Joy yang mendengarkan hal itu pun merasa marah dan langsung menongolkan dirinya dengan mengatakan bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh Anxiety itu merupakan tindakan yang salah. Jikalau kemungkinan-kemungkinan buruk sering sekali ditongolkan kepada Riley ini gak bakal bisa tertidur sama sekali. Maka dari itulah mereka pun harus membuat kemungkinan-kemungkinan yang positif. Yeah, I see you, 87. A cat! What if Riley is better than Val and Val respects Skull and she rallies a weary nation to victory? Okay, it's time to... Joy dan juga kawan-kawan pun dikejar oleh beberapa kepolisian, namun mereka ini dengan EZ berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Mereka pun bersembunyi di salah satu festival gitu, namun mereka ini melihat beberapa balon dan langsung mencuri balon tersebut untuk melarikan diri dari sana. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Anxiety yang seakan kesal banget dengan apa yang dilakukan oleh Joy sebelumnya, namun gak lama kemudian ia pun kepikiran akan sebuah ide. Dengan cepat, ia pun membuat si Riley ini bangun dan langsung membuat si Riley ini cemas terhadap buku yang dijelaskan oleh Val sebelumnya. Ia pun berniat untuk mengendalikan Riley agar bisa menyusup masuk ke dalam ruangan pelatih. Tentu saja mendengar akan hal itu, Sadness pun langsung meminta bantuan kepada si Joy hal apakah yang harus ia lakukan. Dengan simpel, Joy pun mengatakan lakukan segala cara untuk menghentikan si Riley. Di saat Riley hendak membuka bukunya, tanpa diduga si Riley ini tiba-tiba menangis, yang secara nggak diduga si Anxiety pun menyadari bahwasannya ada seseorang selain mereka yang berada di ruangan ini. Mereka pun lalu mencari penyusup itu dan menemukan si Sadness lalu menyekapnya. Anxiety lalu mengambil kendali dan menyuruh si Riley untuk membuka buku tersebut, dan sesaat dibuka lalu mencari namanya, ternyata ia menemukan nama si Riley yang belum siap untuk masuk ke dalam tim utama. Tentu saja melihat akan hal itu, Anxiety pun semakin cemas. Nggak tahu harus bagaimana lagi, Anxiety pun pada akhirnya mengaktifkan mode darurat, yaitu membutuhkan sebuah ide tambahan, yang dimana badai ide pun pada akhirnya terjadi, yang tentu saja yang terkena dampaknya adalah Joy dan juga kawan-kawan. Joy lalu berkata kepada teman-temannya untuk menghancurkan setiap ide yang keluar dari badai ide agar tidak bisa dipakai oleh Anxiety dan juga kawan-kawannya. Dan tiba-tiba muncullah sebuah ide yang sangat amat besar, di mana mereka berempat langsung meloncat untuk menghentikan ide tersebut, namun ternyata hal itu hanyalah sia-sia. Mereka ini lalu terjebak di depan pipa dan terjatuh, namun untungnya Fate ini memiliki parasut. Dengan
Dengan cepat, Anxiety pun langsung menggunakan ide yang sangat amat besar tersebut, di mana si Riley tiba-tiba langsung mewarnai rambutnya seperti warna para tim hoki. Tak beberapa lama kemudian, teman-temannya pun masuk ke dalam ruangan locker, namun tanpa diduga si Riley ini malahan mendiamkan kedua temannya dan hanya menyapa Val dan juga teman-temannya. Val dan juga teman-temannya langsung mengapresiasi rambut baru dari si Riley yang dikarenakan rambut tersebut terlihat bagus. Sehabis akan hal ini akan ada sebuah pertandingan terakhir di tahap seleksi akankah si Riley dapat bisa masuk ke tim utama ataukah tidak. Anxiety pun berniat untuk mencetak 3 gol yang dikarenakan jikalau mereka mencetak 3 gol pasti si Riley itu udah bakal masuk ke skuad utama. Namun sebelum akan hal itu, Anxiety terlebih dahulu menaruh salah satu ingatannya lagi ke tempat jati diri yang membuat cahaya oranye pun pada akhirnya sempurna. Di tengah-tengah keberhasilan itu, tanpa diduga tiba-tiba Riley ini mengatakan kepada dirinya sendiri bahwasannya dia tidak cukup baik. Hal itu juga bisa didengar oleh Joy dan juga kawan-kawan yang berada di sebuah tempat pembuangan ingatan. Dan di sana kita pun diperlihatkan banyak sekali ingatan. Hingga mendengar akan hal itu, Joy pun mempercepat lajunya untuk mencari cahaya biru. Namun ya, di saat Joy menemukan cahaya biru itu, seakan semua hal itu telah terlambat. Anxiety pun tiba-tiba merasa panik karena setelah apa yang ia perbuat, masa si Riley ini tidak jauh lebih baik. Embracementnya sudah mulai kesal dengan Anxiety yang selalu gerasak-gerusuk dan juga egois. Ia pun pada akhirnya menurunkan si Sadness secara diam-diam. Sadness pun dengan cepat langsung memencet beberapa tombol di alat pengendali untuk menghisap kembali teman-temannya yang sudah berada di bawah pipa. Namun tanpa diduga mengetahui akan hal itu, Anxiety pun langsung menghancurkan alat tersebut agar Joy dan juga kawan-kawan tidak bisa datang kemari. Setelah semua hal yang terjadi, Joy pun lebih memilih untuk menyendiri yang dikarenakan dia telah capek dengan semua hal ini. Dan inilah merupakan kali pertama Joy seakan merasa putus asa dengan semua hal yang terjadi. Sambil melihat semua ingatan yang telah ia buang, Joy pun seakan merasa bingung, gelisah, semua seakan campur aduk. Namun apapun yang terjadi, teman-temannya berhasil kembali menyemangati si Joy sambil mengatakan bahwasannya mereka harus secepat mungkin pulang ke kantor untuk mengakhiri apa yang dimulai oleh Anxiety. Dan di saat yang bersamaan, Riley ternyata memulai pertandingan hokinya. Di menit-menit awal, Riley emang semakin dominan dan juga mencetak skor demi skor. Namun sampai suatu ketika kita ini diperlihatkan bahwasannya Riley semakin egois. Dan bahkan ia pun mengambil bola dari rekan timnya yang dimana hal itu sendiri dipengaruhi oleh Anxiety. Balik lagi kepada Joy dan juga kawan-kawan, dimana kita ini diperlihatkan bahwasannya si Anger memiliki sebuah ide untuk kembali memanggil Pochi. Mereka berempat pun pada akhirnya nyanyi selantang mungkin sampai tiba-tiba Pochi pun datang di hadapan mereka. Dengan cepat si Red pun langsung menyegerap si Pochi agar bisa mengeluarkan barang-barang yang penting. Namun ternyata yang berada di dalam tas si Pochi hanyalah granat, dan granat. Nggak tahu harus diapakan tuh granat, namun tanpa diduga tiba-tiba si Joy ini kepikiran akan suatu hal yang sangat amat mind-blowing. Yaitu mereka ini menggunakan gunung ingatan itu untuk pergi ke kantor. Yaitu salah satu caranya adalah meledakkan penopang dari gunung ingatan tersebut. Mereka pun langsung terbawa oleh banyak sekali bola ingatan itu sampai masuk ke jurang kesarkasan. Dan dari jurang kesarkasan itu sebenarnya bisa langsung terhubung masuk ke sebuah tempat jati diri. Beralih kembali kepada Riley yang mainnya semakin ambisius di bawah pengaruh dari Anxiety sampai suatu ketika ia pun bermain kasar dengan mentekel temannya sendiri yang tak lain tak bukan adalah Jennifer. Grace, are you okay? Anderson, penalty box. Riley pun langsung dikeluarkan oleh pelatih untuk menenangkan dirinya beberapa saat, yang dimana kita ini diperlihatkan Riley yang pada akhirnya semakin cemas gitu. Joy dan juga kawan-kawan sudah berada tepat sekali di bawah kantor yang dimana dia berada di tempat kepercayaan. Secara nggak langsung banyaknya sekali ingatan buruk yang telah dibuang oleh si Joy menjadi kepercayaan si Riley karena masuk ke dalam air tersebut. Sementara itu Anxiety yang semakin panik mengutak-atik sistemnya sampai tanpa diduga kita ini diperlihatkan Riley yang seakan terkena serangan panik itu. Sadness dan juga teman-teman yang lain berusaha mencopot cahaya yang diciptakan oleh Anxiety, namun ternyata hal itu sendiri nggak bisa. Joy dan juga kawan-kawan yang lain pun pada akhirnya datang ke ruangan tersebut dan terkejut ketika melihat Anxiety yang seakan kesurupan gitu. Joy pun dengan cepat langsung membantu yang lain untuk mencopot cahaya tersebut, namun ternyata ia ini gagal. Karena nggak ada pilihan lain lagi, Joy pun langsung masuk ke dalam lingkaran yang diciptakan oleh Anxiety, di mana di sana ia pun berusaha menyadarkan Anxiety dengan mengatakan bahwasannya Riley merupakan dirinya sendiri, di mana kita tidak bisa mengatur Riley dan hanya bisa memainkan emosinya saja.
Dan dengan cepat Joy pun langsung memasang cahaya biru positif milik Riley, yang dimana hal itu sendiri tentu saja membuat si Riley ini merasa tenang. Setelah akan hal itu, Anxiety pun seakan sadar dengan apa yang ia lakukan, yang dikarenakan mereka semua tuh nggak bisa menentukan siapa itu Riley. Mendengar apa yang diucapkan oleh Anxiety, Joy pun seakan sadar bahwasannya membuang semua ingatan buruk dari si Riley bukanlah hal yang baik. Sebenarnya semua hal itu tuh bisa hidup saling berdampingan dan juga nggak perlu ada yang disingkirkan. Di bawah kita pun diperlihatkan bahwasannya semua ingatan buruk dari si Riley pun pada akhirnya tercampur sampai terjadilah sebuah cahaya baru. Dan cahaya tersebut menggambarkan segalanya dari si Riley baik, jahat, egois, malu, takut, semua bercampur aduk. Dan dari situlah mereka pun memeluk cahaya itu bersama-sama. Riley yang sudah mulai tenangan pada akhirnya dihampiri oleh kedua temannya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Riley belakangan hari ini. Riley lalu menjelaskan bahwasannya sebentar lagi mereka bertiga akan berbeda SMA dan Riley hanya takut bahwasannya di SMA nanti ia nggak memiliki teman sama sekali. Lalu ia pun meminta maaf atas segala hal yang telah ia perbuat, lalu teman-temannya pun memaafkan tentang apa yang diperbuat oleh Riley lalu memeluk si Riley. Tanpa diduga, dari dalam alam bawah sadarnya kita ini diperlihatkan bahwasannya Riley seakan membutuhkan Joy untuk mengendalikan dirinya. Semua hal itu ditandai dari pernak-pernik si Joy yang mengarah langsung ke pusat pengendali. Dan di saat itulah Joy pun langsung mengendalikan emosi dari si Riley. Riley lalu pada akhirnya main hoki kembali, di mana di saat itu kita ini diperlihatkan Riley yang bermain lebih fun, lebih ceria tanpa ada beban apapun. Di bawah kendali emosi si Joy, Riley ini bermain dengan apa adanya dan juga dengan menggunakan kebahagiaan. Beberapa hari pun berlalu, kita pun diperlihatkan hasil seleksi yang dimana si Riley keterima bermain hoki di sekolah tersebut dan bahkan menjadi tim inti. Joy juga sekarang udah mengetahui bagaimana caranya mengantisipasi kalau si Anxiety ini merasa cemas, yaitu menaruhnya di kursi pijat. Scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan Riley yang menjalani hidup remajanya seperti orang pada umumnya yang akan mencari jati dirinya. Every messy. Di post credit scene kita pun diperlihatkan sisi gelap dari Riley yang akan dibebaskan oleh Joy, namun tanpa diduga sisi gelap itu seakan gak mau keluar dari tempatnya. Joy lantas menanyakan emang apa sih sisi gelap dari si Riley, hingga sisi gelap itu pun mengatakan bahwasannya ia lupa. Joy lalu meledeki sisi gelap itu bahwasannya ia mengingat sedikit bahwasannya si Riley pernah kencing di kolam renang. Sisi gelap itu pun merasa panik dan pada akhirnya masuk kembali ke dalam sel. Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Jikalau kalian merasa terhibur, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya di bawah. Ya udah, kita langsung aja ke closing. Gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian. Sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Adios. Bye bye.